Pulau Martua itu dia terbagi pada 5, Kakaban, Sangalaki, Simama, dan Maratu. Pemerintah mengaku belum berencana memutuskan sejumlah negara mengambil opsi lockdown. Pulau Marata ini tidak ada PLN dari pemerintah, sehingga kami menggunakan genset sendiri. berencana memutuskan sejumlah negara mengambil opsi lockdown atau mengisolasi ataupun menutup sementara daerah yang terpapar COVID-19. Pemerintah Indonesia mengatakan masyarakat terkait dengan adanya dan pengawasan corona di tanah air. Pemerintah Indonesia mengatakan sejauh ini tidak perlu mengambil langkah lockdown. Apa kabar teman-temanku semuanya? Tetap semangat ya, di rumah jangan bosen. Kita juga mengisi kekosongan dengan olahraga. Yang penting harus tetap jaga jarak dan kurangi berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan lain selain berolahraga, aku pakai untuk editing. Mengedit petualangan beberapa waktu yang lalu, perjalananku di Maratua. Mau ikut? Hey ho, let's go Cinggo. Kita pergi ke Maratua, pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negeri jiran. Untuk mengakses Maratua, kita bisa lewat Berau, bisa juga lewat Tarakan. Ya tentunya terbang dulu ke Balikpapan, lalu ke Tarakan, baru terbang lagi ke Maratua. Apa? Maratua punya bandara? Iya, Bapak Jokowi telah meresmikan Bandara Maratua dari tahun 2017. Tapi entah kenapa prakteknya kok sulit sekali menemukan jadwal tiket penerbangan ke sana. Untuk itu kita memutuskan untuk lewat Berau. Coba kamu cek aja. Ada apa? Kotanya termasuk bersih ya? Iya. Oh tutupnya sana. Versi Raja Ampat versi kecil sini. Selamat datang di Berau. Kotanya bersih, tenang, sepi. Sepi ya? Ya. Sepi, mobilnya nggak banyak, nggak macet. Kita mau ke Maratua harus naik perahu ini. Dan biasanya kan lewat laut toh. Ini lewatnya sungai. Just my opinion. Walaupun susah dapat penerbangannya, Maratua memiliki bandara yang dibuka dari tahun 2017. Di sini juga banyak sekali hotel, homestay, dan resort. Artinya Maratua mengalami lonjakan besar minat wisatawan datang dari dalam maupun luar negeri. Pas surut airnya, Ironisnya potensi besar dari sektor pariwisata ini belum sepenuhnya dianggap serius pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya dengan menyediakan listrik. Apa ini? Ayo. Oh, dingin. Selamat sore, selamat datang di Marata Paradise Resort. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya di sini sebagai humasnya. Nanti kalau ada apa-apa kendala, tapi mudah-mudahan sih nggak ada kendala apa-apa. Itu ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan, terutama di Pulau Maratua ini. Pulau Maratua ini nggak ada PLN dari pemerintah, sehingga kami menggunakan genset sendiri. Nah, genset sendiri ini sewaktu-waktu akan mati, tetapi dia tetap nyala selama 24 jam. Tips and trick, coba. Kali ini aku mau coba pakai odol. Oh siap. Gimana caranya? Gini caranya.
sebentar. Odolnya di mana? Nih. Ini apaan sih nih, Bay? Tutorial pakai odol. Walaupun visibility-nya bagus, kalau ininya fogging terus ya jadinya butek juga, mengganggu konsentrasi dan kenyamanan. Tapi yang kayak gini sebenarnya bagus nih, Mas. Perbuatan. Kalau yang ini bagus nih. Yang gel bagus. Nah, kita coba yang odol dulu aja lah, murah meriah. Ini sebenarnya pakai ludah juga bisa ya? Bisa, pasti nggak berembun. Oke. Itu terus Udah dikasih air sedikit. bilas. Sebelum dive, taruh dulu. Ya, Dibiarin. sampai kering, biarin kering. Ntar kalau mau turun, baru dicuci. Ini mata jadi ikut adem nanti jadinya. Rasanya min. Badannya jadi nih. Gimana naik teh? Naik dah. Ini orang ini Pasti. badannya segede gini, nyutingnya segede gini. Sukanya yang kecil-kecil. Sensasi mencari itu loh. Oh, Itu susah itu. ada temennya Pak Dondi ini. Kamu tuh jalan-jalannya ke mana-mana ya toh. White-nya, landscape-nya megah-megah. Kenapa kok cari yang segini-gini tuh ngapain? Loh, kalau yang gede-gede di mana-mana sama-sama. Aduh. Kalau yang kecil-kecil tuh beda-beda. Oh gitu. Beda-beda. Ini mau night dive ini? Mana teh? Ini saking niatnya dia tuh nggak mau ganggu trip yang lain. Yang lain white semua lensanya. Dia bikin schedule sendiri. Night dive malam ini. Dari mana ini? Aku dari Jogja, Mas. Cangkringan aku. Oh iya toh? Iya. Cangkringan nyampe sini Halo. ngapain? Halo, Mas. Ngapain? Hah? Ngapain ini? Jalan-jalan. Underwater fotografi umumnya ada dua tipe, ada yang suka makro dan ada yang suka wide. Konon katanya yang makro-makro itu sudah bosan dengan wide, jam selamnya tinggi, atau memang udah berumur kali ya. Maaf. Selain settingan gear yang berbeda, cara pengambilan gambarnya juga lain. Wide cenderung banyak tingkah, energik, lari ke sana sini, kejar momen dan komposisi angle. Makro cenderung diem, kalem, ya kadang-kadang bisa diem lama banget kayak gini. Terus rombongan yang muda-muda ini bisa emosi, gemes. Duh. Kok kepala aku pusing ya? Ini nggak kayak biasanya. Waduh, masuk angin nih kayaknya. Iklan dulu invoice nyusul belakangan. Halo, nama saya Delon. Iya. Pagi-pagi ngedar. Diving 4 tahun yang lalu. Karena dunia bawah laut itu dunia yang baru. Kalau alat itu kayak nyicil ya. Nggak dari yang kecil, dari pocket, terus nggak kerasa sekarang udah kayak begini nih. Kalau saya bilang sih teori itu mungkin cuma 10-20% ya.
feeling, komposisi itu sisanya sama kreativitas kita ambil idea apa. Kehabisan baterai, seharian bisa bete. Iya. Manajemen baterai, 1 stroke 4 baterai. Jadi mending standby kayak begini nih. Yang udah dicas kepalanya di atas. Kalau yang udah mati kepalanya di bawah supaya inget. Gitu. Kalau nggak mau habis baterai, seharian bisa bete. Itu ada teman mau priwet. Jadi dua-duanya hobi diving, pernah free dive. Jadi kita bikin konsep underwater priwet di Tulamben, Liberty. Itu job pertama itu. Job pertama. Kadang-kadang menjadi anti klimaks ketika kita sudah nafsu untuk mengambil gambar, dimana kita sudah tahu kalau di sebuah tempat itu potensinya luar biasa. Kemudian kamera underwatermu leaking, teman-teman. Leaking itu adalah kondisi dimana housing kameramu itu bocor. Ini tuh harusnya waktu dia masuk, dia itu lock ini loh. Ininya yang dong, ini nih. Tuh. Harusnya dia muter. Yang terjadi pada housingku itu sebenarnya nggak bocor, cuman ada yang dol. Nggak dibetulin ya, resikonya terlalu tinggi. Jadi aku sangat mikir untuk nyemplung karena resikonya terlalu tinggi. Yang pertama, kalau housingnya bocor juga housingnya rusak. Housingnya juga nggak murah, lebih mahal housingnya daripada kameranya. Yuk, udah, oke. Nah, terus. Tekan. Kalau soal leaking, bocor-bocor waduh, udah cukup deh. Kayaknya semua fotografer pasti pernah ya? Pasti. Harus lulus itu. Pernah atau belum? Jadi tinggal tunggu waktu. Kalau udah berarti udah lulus. Iya. Korban kamera apa aja? Untungnya dulu masih pocket Sony RX 100 ya. Wah, sama. Korbannya selalu itu. Kayaknya kamera pocket underwater sejuta umat. Oke. Terima kasih. 3 go. Selanjutnya kita akan menyelam di Maratua Channel, di mana di situ arusnya kenceng sekali. Tapi karena kenceng di situ banyak barakuda. Jadi karena kenceng juga, kita harus memakai teknik negative entry. Sebelum kamu nyelam ke Maratua Channel itu pasti melewati check dive, dimana di situ skillmu akan dilihat apakah kamu layak dan diperbolehkan nyelam enggak di Maratua Channel karena sangat berbahaya dan harus advance. Terus ke 20 meter ya. 20 meter just drift, follow the current, and sampai. Inilah yang menjadi keresahanku saat diving dari dulu. Jarang mengerti dan menguasai brief karena dari dulu gambar briefnya tidak pernah benar-benar bisa dimengerti dengan mudah. Oh ya, saya tambahin lagi sedikit mas ya. Ini bentuknya channel seperti begini. Oh, gini berarti. Gini. Ya, ini flat. And wall, iya. Slope. Padahal ini sudah termasuk bagus loh. Yang lain gambar tangan manual 2D on the spot. Padahal ini penting banget. Sampai detik ini pun belum ada arsip ataupun tools yang bisa menggambarkan real 3 dimensi dengan kondisi topografi yang bisa dimengerti diver. Ayo guys, startup Indonesia. Besar harapanku membantu kalian semuanya mendevelop fasilitas ini untuk semua operator dan diver-diver di seluruh dunia. Ini slope. Ini yang slope. Yang ini yang slope. Sungainya itu. Sungai. Aku masih bingung ini 3D-nya gimana ini. 3D-nya gimana? Kayak ke langit-langit gitu. Yang ini sungai. Sebentar aku masuk. Ini masuk dalam. Aduh, nggak kuat aku. Mau pipis nih. Aku mau pipis gimana ya? Kok nyalain?
Setelah dipastikan bisa, jadi kita diizinkan untuk menyelam di Maratua Channel. Cuman sayangnya memang kondisi fisikku tuh kurang fit. Jadi selain kamera ternyata kondisi fisikku juga kurang fit. Apa ya? Pas flu kali ya. Jadi pusing. Tapi ya gimana? Kadang-kadang itu adrenalin meningkat, kemudian semangat membara, sampai lupa kondisi fisiknya. Enggak, harusnya tuh kamu tuh ke wall gitu loh. Jadi enggak, sorry. Pertama begini nih, bentukannya begini. Iya. Begini kan? Ada overhangnya. Oke. Tadi kan kita turun begini. Iya. Terus tiba-tiba kita ke sini kan? Tapi maksudnya kamu harusnya deket-deket aku, jangan jauh-jauh. Aku tuh di tengah-tengah, guide yang depan sama guide yang belakang. Nah, tadi itu masnya juga salah. Dia langsung ke sini. Mestinya itu tadi pas di sini kita turun dulu, Pak. Turun lagi ke bawah. Itu aku kira itu tempat bersembunyi. Nah, bener. Terus nge-cross ke sana. Iya. Dia tiba-tiba kadang-kadang dia arus ini, kadang-kadang. Pas tuh kita kan di bawah itu kelamaan di first corner itu. Jadi kita sering terkena arus di first corner itu. Soalnya di first corner itu arusnya agak lumayan kencang sih, Pak. Jadi kemarin tuh Mas Erik mimisan ya kan, terus disuruh minum obat nggak mau. Terus tadi sakit kepala minum Panadol, nyebur sakit kepala lagi deh. Gak sanggup ngarep. Salah juga. Wah, lumayan buat thumbnail. Pipis sembarangan, viewernya melonjak. Jadi hari ini buat evaluasi lah sama pengenalan medan. Jadi biar besok hafal lantarnya nggak? Gak apa-apa, emang harus nggak mungkin bisa sekali jadi. Gak apa-apa, biar kita kenal dulu, kenal medannya, besok baru coba lagi. Mirip rumah kita ya. Tapi ini di jalan gak enak. Jadi karena istriku cerewet ya, aku diminta untuk istirahat dulu, untuk tidak ikutan diving. Istirahat dulu, melewatkan beberapa dive set untuk kuselami. Aduh, rasanya itu celup. Berjemur teman-teman, karena kemarin pusing nggak hilang-hilang, bangun tidur masih pusing. Jadi dopingnya. Tapi Maratua itu best place sih. Jadi ketika kamu nggak nyelam pun kamu masih bisa menikmati wisata daratnya. Ya tetap berair juga sih. Jadi walaupun nggak nyelam, aku gunakan waktu untuk trip darat. Dari mana ini? Kita dari Tanjung, dari Brau. Oh. Yang motor siapa? Mana foto?
Kita mau pergi menuju Kakaban Island. Kakaban itu ada jellyfishnya, jadi hampir seperti misol. Misol itu ada, aku lupa bukit apa ya namanya. Ya pokoknya kamu harus nonton Das The Movie pertama, dimana itu perjalananku ke misol. Nanti kita tes ya, airnya tawar atau payau. Menurutmu payau atau tawar? Payau. Tawar. Katanya payau. Tawar. Tawar. Ya. Aku bilang dulu besarnya begini, Ya. sekarang besarnya begini. Itu buktinya fosil, ada fosilnya. Mana coba? Ini. Mana? Nah. Wow, ini fosilnya. Nah, ada lagi yang putih, yang transparan. Ada lagi Wah. nih. Wah. Pas dulu. Makasih Pak ya. Supaya plong. Plong. Ya. Tidak ada beban. Di sini listrik pakai solar cell. Solar cell. Jadi karena pulaunya terpisah kan, jadi diusahakan semandiri mungkin Supaya kosnya tidak terlalu tinggi. kosnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi solar cell itu dipasang menangkap energi dari matahari lalu dicas ke aki ya. Disimpan di aki. Disimpan di aki. Aki-aki. Aki-aki. Jarak ke jellyfish berapa kilo? Wah, dekat aja itu, nggak sampai. Kalau mau cas baterai ada di situ. Oh aman Pak, aman. Udah buat cadangan. Baterai habis kan? Terus kalau ke sini teman-teman jangan lupa untuk membawa masker. Karena gimana kamu bisa tahu? Masker dan pelampung. Dan pelampung. Ini pelampung saya bawa terus ini kemana-mana. Cik sound. Nah, coba denger ini. Nggak denger apa-apa kan? Lah iyalah, orang mikrofonnya baterainya habis. Jadi, apa yang kalian dengar ini adalah voice over atau dubbing. Kita dubbing dulu. Itu namanya pelampung ya. Jadi kalau mau kesini harus pakai pelampung supaya kamu nggak capek lihat jellyfish. Sebelumnya aku sudah pernah ke Misol, hampir sama dengan Kakaban ini. Jadi ada danau di tengah yang ketrap, airnya nggak bisa lepas, air tawar. Disitulah kita bisa menemukan jellyfish. BTW ini masih dubbing ya. Kita jalan yuk. Ya, kira-kira ini aku lagi ngomongin di sini lebih enak daripada yang di Misol. Di sini sudah ada jalannya, bagus. Ini pakai kayu besi loh. Nih, ini kayunya namanya kayu besi. Kalau kena air tambah keras kayak batu. Tapi kok namanya nggak kayu batu aja ya? Kok kayu besi sih? Nah, saatnya turun. Coba tebak, kira-kira dari sini menuju danau sana itu kira-kira kita akan melewati berapa unda-undaan ya? Apa bahasa Indonesianya? Unda-undaan. Berapa anak tangga? Berapakah jumlah anak tangga untuk menuju ke danau? Ayo, tebak berapa? Ada yang tahu? Ayo Mbak, kamu tahu nggak? Berapakah jumlah anak tangga untuk menuju ke danau? Aduh, berapa ya? 60. Ya oke, catat ya. Masnya berapa? 70. Kok suaranya bersama? 55. 80. Oh ya 80. Oke, kita buktikan ya. Dari sini sampai ke bawah jumlahnya berapa? Ayo kita hitung sama-sama. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12
Sebutin. 21, 22, 23, 24, 25, 25. Sampai sini 25. Aku 55 lo ya. Aku 55. Aku 55. Ini aku rekam pakai handphone ya. Ya, jangan heboh dong. 50. 70. 80. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 54, 55. Selamat hari 55. Selamat ya. Thank you. Instagram? Arviana LCP. Namanya fotografer ya, ketemu model. Ya foto-foto lah. Aku juga sih minta difotoin. Bagus-bagus fotonya. Pakai tools apa gearnya? Sekarang pakai Canon Mark III, sorry. Housing, Lighting Mark III, housing Lexus, lighting, pakai strobe, Canon Z30. Sempat belajar dari mana? Otodidak. Lihat YouTube. Setelah YouTube. YouTuber. Lulusan YouTuber. Kenapa pakai long fin? Enak aja. Lawan arus nyaman banget. Karena dulunya free dive juga ya. Dulu juga, tapi udah lama nggak latihan. Buat manuver enak. Kalau udah biasa enak. Setelah dari Jellyfish kita pindah ke mana itu? Laut yang ada terowongannya itu loh. Bagus banget. Apa namanya? Ada terowongan dari laut langsung ke lagun. Tempat rahasia. Lagun rahasia yang sekarang sudah tidak rahasia lagi karena kita juga sempat jalan-jalan ke Kahedaeng. Kahedaeng itu sebuah gua dimana kalau kamu masuk kamu akan menemukan sebuah lagun. Kamu akan masuk di lagun yang bersih, pasirnya putih. Oh, bagus banget pokoknya. Bisa pakai buat renang. Konon kabarnya itu ikan-ikan itu dulu lewat gua itu. Jadi ditangkap gampang. Panennya itu gampang. Makanya dikasih nama Kahedaeng karena Kahedaeng itu kahe itu lubang, daeng itu ikan. Jadi lubang ikan. Katanya sih gitu. Enaknya. Coba aku lihat caranya gimana makannya. Bu, aku nanti juga dipanjatin. Enak nggak, seger nggak? Segar. Kamu tinggal di sini? Oh, enaknya, segernya. Nyam. Enak. Awas, hati-hati loh.
Awas hati-hati. Okay, hi everyone, hi guys. My name is Hanafi and Dive Master di Maratua Paradise Resort. Okay guys, Maratua ini terkenal dengan sejarah cerita dongeng. Pulau Maratua itu dia terbagi kepada 5: Kakaban, Sangalaki, Simama, dan Maratua. Yang dimana menurut cerita orang dulu-dulu itu, Kakaban itu adalah kakak, Sangalaki itu adalah laki, dan Simama adalah mama, dan Derawan itu anak perempuan, dan Maratua itu adalah mertuan. Dan mereka ini adalah satu kelompok keluarga yang terpisah dan terdampar di pulau-pulau itu, dan di pulau itu dinamakan sempurna dengan nama mereka itu. Udah satu aja. Jadi kelapa muda ini ada di depan penginapan kita. Penginapan kita. Depan juga ada. Terus ini bukanya gimana? Bukanya gimana? Bukanya gini. Wow. Tak kira buat aku Iya ini udah kuat. Udah. Diminum langsung. Tos dulu. Maratua Paradise Resort ini ada resort yang tertua di sini dan dibangun sejak tahun 2005 lagi dan beroperasi di tahun 2008. Dan resort ini cuma the only one yang ada water villanya. Kamu tadi kok bisa tahu? Yang ini nggak dari sini, ini ada di sini. Apa? Dari ketok ya. Oh dari suaranya. Ini ada suaranya nggak? Ada isinya kayak ini, tok. Dan kita mempunyai 5 boat diving boat. Dan terus kita kalau dive site itu kita mempunyai 18 dive site di sini, sekitar Maratua aja. Dan di Kakaban kita punya 6 dive site. Sangalaki kita punya 3 dive site. Dan normally di sini kita divingnya itu keliling ya, dari Kakaban, Sangalaki, dan Maratua. Selalunya mereka kalau mau buat pakai diving di sini, kita tuh ambilnya untuk pakai diving kita ambil 5 hari 4 malam untuk diving aja. So divingnya itu sekitar 4 hari gitu deh. Jang. Udah. Memang agak lucu, tapi begitulah bahasa mereka. Mungkin karena perbatasan Indonesia Malaysia dan banyak tamu-tamu bule, logat dan bahasa mereka sedikit Melayu campur Inggris. Tapi pelayanan mereka cukup memuaskan. Kelar diving trip nanti, mereka akan bantu kita cuci semua alat diving dari fin, BCD, regulator, masker, kecuali kamera. Ya kalau itu kita sendiri sih ya. Cuaca di sini agak panas. Panas. Asu. Skincare. Hitam dah. Sendalku mana ya? Menu pagi, siang, malam yang ditawarkan juga pasti bakal mengganggu iman dietmu, guys. Mari makan. Dan sekaranglah waktunya mencoba menyelam lagi. Karena sepertinya aku sudah sehat. Ini pasti gara-gara istri muda. Maksudnya kelapa muda. Ini makro apa enggak? Sorry, tidak ada makro. Why? Because nobody like macro. Only you. Saya sedih. Only you. Badan segede ini. Masa yang cari kecil segini gimana sih? Cari perempuan aja lah. Wah, cari istri. Itu keranjang untuk barang-barang kering disimpan di tempat yang paling kering di kapal ini yang tidak terancam oleh ombak dan air. Jadi drone semacam ini bisa masuk sini, termasuk kamera ini bisa.
Barakuda aja, friend ya. Luar. Oke, kita turun di Barakuda aja. Barakuda point di sini bentuknya seperti ini. Kita entry-nya di sini, kita muter ke sini. Jadi bentuknya dia slope and wall. Ya. Oke. Kita coba lihat Barakuda di situ. Kadang-kadang kalau kita beruntung kita bisa ngelihat eagle ray sama shark. Turunnya barang, lepas itu nanti di laut itu kita nggak usah jauh-jauh, rapat-rapat aja. Soalnya nanti dia master signal peng-peng, kita buat cross di situ nanti. Oke, siap. Di entry-nya aja yang agak berarus. Pokoknya Jadi ikut arus agak itu ya? lumayan kencang sih arusnya buat diving hari ini. Iya. Tapi poin kita hari ini bukan barakudanya kan? Koralnya. Jadi kita ambil driftnya. Iya, ambil driftnya. Secepatnya ngedrift, baru kita mainan koral. Ya. Sip. When you were here before, can look in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep, and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a don't belong here. I don't belong here. Duh, kok makin parah ya? Jadi serba salah. Tambah naik kok tambah sakit. Sakitnya bener-bener sakit banget. Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain.
Aku berusaha fokus dengan pernafasan, bertahan sampai safety stop 3 menit selesai. Yang penting jangan panik. 3 menit terasa 3 tahun. Lemesin. Tunggu. Ada penyu. Masih pusing sebenarnya, cuman ternyata karena aku flu toh, jadi kayak sinus itu loh, sininya ketutup. Naiknya harus pelan-pelan, karena kalau cepet ya ini mengembang, itu yang bikin pusing. Nut. Jadi pelan-pelan ya udah pusing sih sebenarnya, karena flu toh. Pelan-pelan sampai situ aku diem aja. Tahu-tahu ini perhatian buat model ya. Kamu itu kalau sudah sama penyu tak fotoin udah pergi. Biar aku bisa yang sendiri. Penyunya tuh siapa ya? Iya, kamu yang nemu penyu. Tapi habis itu tuh kamu pergi. Ya. Biar bagus itu loh. Ini waduh ya ampun. Biar ada akunya terus lah. Backgroundnya kamu terus gimana ini? Wah. Nggak punya gambar eksklusif sama penyu aku jadinya. Diam. Ini tutorial. Jikalau vakummu hilang, pakai vakum alami. Zoom dulu. Sedot terus, Bang. Sedot terus. Kita lihat lampunya. Belum hijau. Manual banget sini. Yes. Akhirnya hijau juga. Jadi dulu setiap kali diving, kalau misalnya dive master atau atau guide-nya nanya license-nya apa, ada temenku namanya Ami tuh selalu jawab, udah pernah ke Maratua Channel. Makanya aku tuh penasaran ya, apa sih maksudnya kok Maratua Channel terus? Yang disebut bukan level license-nya ya? Tapi selalu nyebutnya udah pernah ke Maratua Channel. Aku nggak bener, terus setiap kutanya ya coba aja gitu. Nah kemarin itu kesana, ya ampun, emang ternyata levelnya harus selain level sih harus skill juga ya. Jadi bener-bener turun langsung gini, terus harusnya tuh kencang banget, ketarik-tarik. Aku sampai megang GoPro tuh yang kayak GoPro-nya gini-gini. Terus kebetulan Mas Erik juga sakit, jadi aku sempat kepisah juga, seingat aku pas itu. Terus ya cuman bisa berapa menit ya diving di sana ya? 30 menit. Hah? 30 menit. Tapi kita nggak nyampe 30 menit tuh udah naik, udah karena salah gitu, karena bentuknya tuh gini. Jadi kalau misalnya salah sedikit tuh benar-benar kayak kita jalannya ngerangkak kayak Spiderman gitu. Jadi seru banget sih, dan ternyata emang bener juga sih temen aku pas ngomong harus ke Maratua Channel. Setelah beristirahat beberapa jam, kita akan coba lagi untuk berburu barakuda di tempat yang sama di Maratua Channel.
Semoga tidak ada masalah. Aduh. Aman, lancar, dan mendapatkan gambar-gambar terbaik yang bisa kita dapatkan. Ada, sudah saatnya, sudah waktunya kita nyelam lagi di Maratua Channel yang kedua kalinya. Bang, subscribe. Yuk. Tetap pusing loh. Kenapa? Apa nggak tahu deh. Kalau kata depth-nya memang itu terlalu kencang, pas kita di situ tuh pas kencang-kencangnya. Iya. Jadi mungkin karena mukanya bedanya gini. Kayak ketampar-tampar gitu loh. Bedanya gini, di tempat lain itu arusnya juga kencang, tapi kita ngedrift. Iya toh? Kalau ini kita berusaha untuk diem di corner itu, diem, pegangan, lihat blue gitu. Jadi arusnya itu nampak ke muka kita terus itu loh. Bedanya itu aja. Kita diam di situ, nggak ikut arusnya. Kadang-kadang juga banyak melawannya, jadi pusing gitu kepalanya. Kalau sekali kita kelempar, udah kita kelempar pokoknya jauh, jauh di sana. Ke sana blue itu palung dan itu kayak jurang dalam gitu, itu udah biru gelap, nggak tahu dalamnya berapa. Kalau lepas ke sana ya kita kebuang mungkin ke sungai. Pulang aja yuk. Jadi kangen sama anak-anak. Pulang yuk. Jadi dulu. Kok gue? Wah, kurang SOS. Hei, Astu, grogi ya sebenarnya. Kita coba lagi untuk mendapatkan barakuda yang dimana ternyata sore ini kita nggak akan menemukan barakuda tornado atau schooling tornado itu karena arusnya kencang. Lebih kencang daripada kemarin. Apa? Sayang sama Dedi? Ya. Enggak. Nah, barakuda itu disinyalir mau melakukan gaya tornado jikalau apabila tatkala arusnya hilang. Jangan kena batu. Aduh. Jadi ya udah, daripada nggak dapat apa-apa, sekarang kita berburu barakuda yang sedang berenang melawan arus. Ngapain? Dedi, Mas Berat kurang Dedi. Oh, duduk di kursi. Lap, kamu ngelap ya? Kamu ngelap ya? Kamu ngelap ya? Oh, sayang toh. Abis aku Das University sudah pada beli merchandise-nya. Follow Instagramnya. Dedi kalau pas pergi, pas dalam dangers, selalu ingat anak-anaknya. Pengen pulang rasanya? Makasih. Aku tahu nggak kalau Dedi pergi kemana? pergi cari uang, pergi explore, sama pergi helping people. Aku tuh Dedi terus ya.
Iya. Mas Barak doain Dede nggak? I love you Mas Barak. Mas Barak cuman main game terus. Hidupku penuh dengan doa. Doa dari kamu, doa dari keluargaku. Jadi apalagi yang aku takutkan? Sing penting yakin. Yang ini namanya spider dive. Teknik merayap seperti laba-laba dengan tangan. Kaki hanya dipakai kicking untuk membantu mendorong dan balancing. Tentunya hanya berlaku dalam kondisi darurat, berarus dan berbatu. Jadi harus pilih-pilih pegangan juga. Anyway, koral juga jarang bisa bertahan di arus lepas kencang ini. Nah, itu channel sungai yang dimaksud. Lepas pegangan, kita akan terbuang arus jauh ke sana. Wus wus wus. Mungkin wisata adrenalin seperti ini yang kadang bikin orang penasaran dengan Maratua. Gak cuma dalam lautnya, di permukaannya juga adrenalinmu akan dibuat ciut dengan badai angin barat. Berapa? Pesawatnya jam berapa? Jam 10. Pas jam 10 ya? 10. Jadi kita kayak terjebak di sini gitu. Padahal ini kita harus cepet-cepetan nyebrang. Rencananya kita harus pergi jam 5:30. Dan ini udah 5:30. 5:30 malah. Biasanya kalau udah hujan begini nggak ada teduhnya udah ini. Ini kan barat sekarang ini. Anginnya angin barat. Sekarang kita ngejar pesawat jam 10. Harus melewati jalan laut ini sekitar 3 jam. Tapi karena badai ya kita ke trap di sini, ketahan di sini. Nggak tahu, nunggu terang dulu. Semoga aja kita nggak ditinggalkan pesawat kita ya. Untuk mengisi kekosongan, akhirnya kita mengisi perut dengan caranya masing-masing. Tadi. Ayo. Nekat nih. Iya. Masih hujan gini. Ayo udah. Kepala sekarang. Pantesan ada soknya itu kursinya. Waduh, bantalnya double. Pernah ngalamin yang lebih gede nggak mbaknya? Pernah pak. Waduh. Sampai 2 jam. Apa? Sampai 2 jam itu. 2 jam di situ aja? Iya. Belum lepas. Iya. Yang tadi termasuk cepet ya? Iya, maksud. Anak-anaknya itu. Masih anaknya. Jadi ada yang lebih gede lagi? Iya pak. Bahkan Sepin sampai nyelam juga. Oh ya.
Sampai nyelam itu speednya. Kalau yang tadi mah biasa-biasa aja itu gelombang anak-anak. Waduh. Wah, kita kebut-kebutan ke bandara, Pak. Oke, siap. Akhirnya tidak jadi telat. Selamat. Aku mau nanya sama kamu nih. Kamu tadi kok badai tidur itu bener-bener tidur atau pura-pura tidur? Oh enggak, kan pantatnya sakit. Terus? Jadi aku harus posisinya begini, pantatnya harus gini. Tapi itu tidur beneran enggak kan? Enggak. Masuk das kan mas? Yang penting syuting dulu. Nanti kan tinggal dibuang. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Suryadi yang sudah mengundang kita semuanya, mengajak kita semuanya untuk trip kali ini. Mas Suryadi udah bawa model 1 cewek, model cowok 1, fotografer underwater, sinematografi, filmmaker underwater. Ini apa? Perkenalkan, Mas Suryadi, tepuk tangan semuanya. Oke, Mas Suryadi ini temanku. Dia pengusaha, dia tuh kayak Bu Susi. Bukanlah. Pengusaha ikan tuna. Masih babu. Nah, sekarang ini kurang ajar ini, minta perhatian mulu, dasar cewek. Hari ini dunia terdampak pandemi COVID-19. Apa kabarmu Maratua? Semoga pariwisata Indonesia akan segera pulih dan kembali seperti sedia kala menjadi anugerah untuk kita semua. Amin.